Setelah bertahun-tahun berkutat di lapangan dengan sorotan kamera dan riuh penonton, Megawati memutuskan mengambil jeda dari dunia voli profesional. Keputusan tersebut diambil bukan karena cedera atau keterpaksaan, melainkan dorongan batin yang kian kuat. Ia merasa ada ruang kosong dalam dirinya yang tak mampu diisi oleh trofi maupun pujian. Popularitas tak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya. Megawati mulai merasakan kehampaan saat malam datang dan tepuk tangan sudah tak terdengar lagi. Jadwal latihan yang padat tak mampu menutupi suara hatinya yang menginginkan ketenangan. Dalam sunyi, ia kerap merenung, mempertanyakan arah hidup yang telah dijalaninya. Ia ingin menemukan makna yang lebih dari sekadar menjadi bintang olahraga. Di tengah pencarian tersebut, Megawati mulai menelusuri berbagai tayangan dakwah dan pengajian di internet. Sosok Gus Ikdam menarik perhatiannya karena gaya ceramah yang lugas namun menyejukkan. Setiap kata-kata Gus Ikdam terasa mengena di hati, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tersimpan dalam benaknya. Ia pun mulai rutin menonton pengajian daring tersebut. Semakin hari, rasa ingin tahu Megawati terhadap dunia spiritual semakin besar. Ia mulai menyempatkan waktu untuk membaca buku-buku keislaman ringan dan mengikuti kajian-kajian online. Tanpa disadari, hatinya mulai merasa lebih tentram dan pikirannya lebih jernih. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia dapatkan dari dunia olahraga. Akhirnya, Megawati sampai pada satu keputusan penting. Ia ingin hadir langsung dalam salah satu pengajian Gus Ikdam. Ia merasa perlu bertemu sang ustaz secara langsung, bukan hanya untuk mendengarkan ceramah, tetapi juga untuk menjalin silaturahmi sebagai bentuk penghormatan. Langkah barunya pun dimulai dari sini, dengan niat yang tulus dan hati yang siap menerima perubahan. Megawati mulai menggali informasi tentang jadwal dan lokasi pengajian Gus Ikdam. Ia menelusuri akun media sosial resmi majelis tersebut dan membaca setiap komentar dari jamaah yang pernah hadir. Antusiasme para pendengar begitu terasa, bahkan hanya dari tulisan-tulisan singkat mereka. Hal itu semakin meyakinkan Megawati untuk datang langsung dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Di sela-sela kesibukannya yang masih tersisa, Megawati menyisihkan waktu untuk mempersiapkan keberangkatan. Ia menyadari bahwa pengajian yang ingin ia datangi bukan sekadar acara keagamaan biasa, melainkan tempat berkumpulnya ribuan orang dari berbagai penjuru. Persiapan mental dan fisik menjadi penting karena ia ingin hadir dalam keadaan terbaik. Rasa penasaran yang ia miliki terhadap sosok Gus Ikdam bukan semata karena ketenarannya. Lebih dari itu, Megawati merasakan ada cahaya dalam tutur kata ustaz muda tersebut. Dalam setiap pengajian yang ia tonton secara daring, selalu terselip pesan mendalam yang menyentuh relung hati. Ceramah-ceramah itu membuatnya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Megawati tak ingin hanya menjadi pendengar pasif. Ia bertekad untuk menjalin hubungan spiritual yang lebih nyata, bukan sekadar lewat layar. Menyaksikan langsung bagaimana Gus Ikdam berdakwah dan melihat interaksi dengan jamaah menjadi hal yang sangat ia dambakan. Harapannya, ia bisa mendapatkan pencerahan yang lebih dalam dan mampu mengubah arah hidup. Langkah awal sudah ia ambil dengan mantap. Kini ia hanya tinggal menentukan waktu yang tepat untuk berangkat menuju pengajian akbar. Meski belum tahu bagaimana nanti pertemuannya dengan Gus Ikdam akan berlangsung, Megawati percaya niat yang tulus akan membuka jalan. Hatinya mulai dipenuhi semangat baru yang menenangkan. Setelah menetapkan niat, Megawati segera mencari waktu yang paling memungkinkan untuk menghadiri pengajian Gus Ikdam. Ia memilih jadwal yang tidak bentrok dengan urusan pribadi dan memastikan semuanya dalam keadaan aman. Keputusan itu tidak ia sampaikan ke banyak orang, hanya beberapa teman dekat yang mengetahui. Ia ingin perjalanan ini benar-benar khusyuk dan jauh dari sorotan media. Megawati merasa perjalanan ini bukan sekadar hadir di sebuah acara keagamaan, tapi seperti misi hati yang harus dilaksanakan. Ia bahkan merasa lebih berdebar dari saat berlaga di final turnamen. Ada semacam harap yang tak bisa dijelaskan, semacam tarikan jiwa untuk mencari sesuatu yang selama ini hilang. Rasa itu terus menuntunnya menuju satu titik terang. Dalam diam, ia mulai menyiapkan perlengkapan seperlunya. Ia sengaja memilih pakaian yang sederhana dan tidak mencolok. Bahkan, Megawati memutuskan untuk tidak membawa asisten atau pengawal pribadi. Ia ingin menyatu dengan jamaah lain, duduk bersama orang-orang biasa, merasakan atmosfer pengajian seperti masyarakat umum. Kesederhanaan menjadi bentuk kesungguhan. Malam sebelum keberangkatan, Megawati meluangkan waktu untuk merenung. Ia menuliskan beberapa hal yang ingin ia tanyakan jika diberi kesempatan bertemu langsung dengan Gus Ikdam. Pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan hidup, iman, dan arah masa depan. Ia merasa bahwa hanya nasihat dari orang yang dekat dengan ilmu dan kebaikan yang bisa membantunya saat ini. Pagi harinya, dengan langkah tenang dan hati mantap,
Megawati meninggalkan rumah. Perjalanan itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar silaturahmi. Ia membawa doa dalam hati dan harapan besar agar pertemuan nanti menjadi titik balik kehidupannya. Segala keraguan ia singkirkan, hanya keyakinan yang mengiringi langkahnya menuju cahaya baru. Kereta menuju Kediri melaju dengan kecepatan sedang, membawa Megawati meninggalkan hingar-bingar ibu kota. Sepanjang perjalanan, ia duduk tenang di pojok gerbong kelas eksekutif, mengenakan masker dan topi untuk menyamarkan identitas. Ia memilih untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi demi menjaga kerahasiaan perjalanannya. Semuanya ia rancang agar perjalanannya kali ini benar-benar tenang. Di luar jendela, pemandangan sawah dan perbukitan perlahan menggantikan gedung-gedung beton. Panorama alam yang ia lewati menghadirkan ketenangan yang tak ia rasakan sejak lama. Megawati memanfaatkan waktu itu untuk memperbanyak zikir dan membaca ayat-ayat pendek yang dulu sempat ia hafal di masa kecil. Ketentraman mulai merasuk, seiring derak roda kereta di atas rel. Sesekali, penumpang lain melirik ke arahnya, namun tak seorang pun benar-benar mengenalinya. Ia bersyukur bisa menikmati perjalanan tanpa gangguan. Ponselnya ia nonaktifkan sementara, tak ingin ada notifikasi dari media sosial yang mengalihkan perhatiannya. Dalam keheningan, Megawati semakin menyadari betapa selama ini hidupnya terlalu sibuk mengejar dunia dan melupakan kedalaman jiwa. Sesampainya di stasiun Kediri, ia segera mencari transportasi lokal menuju lokasi pengajian. Ia memilih ojek daring dan berbicara dengan sopan pada pengemudi yang tampaknya juga tak mengenali dirinya. Udara Kediri terasa lebih segar, dan langit sore hari tampak lebih jernih. Segala letih perjalanan seakan terhapus oleh semangat yang terus menyala di dalam dadanya. Tak lama kemudian, Megawati tiba di area pengajian. Suasana sudah mulai ramai, namun masih tertib. Ia turun dari kendaraan dengan hati berdebar. Ribuan orang mulai berdatangan, membawa sajadah, air minum, dan niat yang sama, menjemput hikmah dari majelis ilmu. Megawati ikut menyusup di antara lautan jamaah, siap menjalani malam yang berbeda dari sebelumnya. Suasana di sekitar lokasi pengajian begitu hidup. Jamaah dari berbagai daerah memadati lapangan besar yang sudah disulap menjadi lautan manusia. Megawati melangkah pelan, menyusuri barisan demi barisan jamaah yang telah duduk rapi sejak sore. Ia terpukau melihat ketertiban dan semangat para hadirin. Tidak ada teriakan, tidak ada dorongan, semua mengedepankan akhlak dan ketenangan. Petugas keamanan dari panitia dengan sabar membantu menertibkan arus masuk. Megawati memilih duduk di sisi sayap panggung, sedikit jauh dari keramaian pusat. Meski tempatnya bukan barisan depan, ia tetap bisa mendengar suara panitia yang terus mengingatkan jamaah untuk menjaga adab selama acara berlangsung. Kehadiran ribuan orang itu tak membuat suasana jadi kacau, sebaliknya, terasa damai. Lampu-lampu sorot perlahan menyala, menandai dimulainya acara. Megawati membuka catatan kecil yang ia bawa, berisi beberapa pertanyaan dan renungan. Ia menyimpannya kembali setelah membaca ulang sekilas. Di sekelilingnya, banyak jamaah tampak membaca Al-Quran atau berzikir dalam hati. Ia terharu melihat begitu banyak anak muda ikut serta, membawa kitab suci dan menundukkan pandangan. Detik demi detik, suasana menjadi lebih khusyuk saat panitia mengumumkan bahwa Gus Ikdam telah tiba di lokasi. Jamaah berdiri sebentar sebagai bentuk penghormatan sebelum kembali duduk tertib. Tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan, semuanya larut dalam rasa hormat dan cinta kepada sang guru. Megawati tak kuasa menahan haru melihat pemandangan itu. Hatinya terasa disentuh sangat dalam. Gus Ikdam naik ke mimbar dengan senyum tenang dan wajah bersinar. Suaranya yang khas langsung memenuhi ruang udara, menyapa para jamaah dengan kalimat lembut namun penuh makna. Megawati mendengarkan dengan seksama. Setiap kalimat yang keluar dari mulut sang ustaz seperti menembus pikirannya dan langsung menghujam ke lubuk hati. Ia tahu, malam itu akan menjadi salah satu malam paling berkesan dalam hidupnya. Gus Ikdam membuka ceramahnya dengan mengajak seluruh jamaah untuk bersyukur atas kesempatan berkumpul dalam majelis ilmu. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. Setiap kata yang terucap mengandung kekuatan yang sulit dijelaskan. Megawati yang duduk di antara ribuan jamaah, larut dalam keheningan yang penuh makna. Ia merasa seperti sedang diajak berbicara langsung, meski duduk jauh dari panggung. Tema ceramah malam itu tentang perjalanan hidup dan pentingnya kembali kepada Tuhan sebelum semuanya terlambat. Gus Ikdam membagikan kisah-kisah nyata tentang orang-orang yang menemukan hidayah di waktu tak terduga. Ia juga menyinggung tentang para tokoh yang telah menggapai dunia namun kehilangan arah dalam jiwanya. Setiap kisah disampaikan tanpa menghakimi, justru penuh kelembutan dan ajakan merenung.
Megawati merasa seolah isi ceramah itu ditujukan langsung kepadanya. Ia mengingat masa-masa saat dirinya hanya fokus mengejar kemenangan, pengakuan, dan ketenaran. Namun di balik semua pencapaian itu, ada kehampaan yang selama ini tak ia akui. Kini, di bawah langit Kediri yang cerah, ia mulai memahami makna perjalanan batinnya. Air mata mengalir perlahan tanpa ia sadari. Ketika Gus Ikdam menyampaikan bahwa Allah tak pernah menutup pintu ampunan bagi hambanya yang sungguh-sungguh ingin kembali, hati Megawati bergetar hebat. Ia merasa seperti dibersihkan dari luka dan keraguan yang selama ini menggerogoti batinnya. Ketenangan yang ia cari akhirnya mulai terasa. Bukan dari orang lain, bukan dari pencapaian, melainkan dari sentuhan cahaya ilahi. Ceramah ditutup dengan doa panjang. Suara tangis terdengar di sana-sini, termasuk dari Megawati yang tak mampu lagi menyembunyikan perasaannya. Ia menunduk dalam-dalam, meresapi setiap bait doa yang dibacakan Gus Ikdam. Saat itu, Megawati sadar bahwa hidupnya tak akan lagi sama. Malam itu telah menyalakan api baru dalam jiwanya, api yang penuh harap dan semangat untuk kembali ke jalan kebenaran. Usai ceramah, suasana menjadi lebih tenang. Beberapa jamaah masih terdiam, sementara lainnya mulai berdiskusi dengan teman di sekitarnya. Megawati memutuskan untuk tetap duduk, merenung dan menyerap setiap pelajaran yang baru saja ia dengar. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mengingatkan bahwa ia datang bukan hanya untuk mendengarkan ceramah, tetapi juga untuk bertemu langsung dengan Gus Ikdam. Setelah beberapa saat, panitia mulai mengarahkan jamaah yang ingin berbicara langsung dengan Gus Ikdam untuk berkumpul di area tertentu. Megawati berdiri dengan pelan dan mengikuti arus jamaah yang menuju tempat tersebut. Langkahnya sedikit ragu, tetapi ia tetap melangkah. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kesempatan ini adalah momen langka, sesuatu yang sudah lama ia harapkan. Di dekat pintu masuk area yang telah disediakan, Megawati melihat Gus Ikdam dikelilingi oleh beberapa orang yang sedang berbincang dengannya. Senyum sang ustaz tak lekang dari wajahnya, dan cara berbicaranya begitu hangat, membuat orang-orang merasa nyaman. Megawati pun berdiri beberapa langkah dari kerumunan, mencoba memberi kesempatan kepada mereka yang lebih dulu untuk berbicara. Namun, tak lama setelah itu, Gus Ikdam mengalihkan pandangannya ke arah Megawati. Matanya yang tajam namun lembut seakan mengenali keberadaannya. Megawati merasa seolah dunia berhenti sejenak. Tanpa berkata apa-apa, Gus Ikdam tersenyum dan melangkah mendekat. Megawati merasakan kehangatan dalam tatapan itu, sebuah tatapan yang tak menghakimi dan penuh penghargaan. "Silakan, Mbak. Saya mendengar bahwa Anda ingin bertanya sesuatu," kata Gus Ikdam dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan. Megawati merasa gugup, namun segera menguatkan diri. Ia pun mendekat, dan pertemuan yang telah ia tunggu-tunggu pun akhirnya terjadi. Gus Ikdam mempersilakan Megawati duduk di sebelahnya, dengan senyuman yang penuh ketulusan. Keadaan sekitar masih ramai dengan jamaah yang berbicara ringan satu sama lain, namun di antara keduanya, ada rasa tenang yang seakan menyelimuti. Megawati merasa seperti berada di ruang yang berbeda, jauh dari keramaian, hanya ada dirinya dan Gus Ikdam, serta percakapan yang akan menggali banyak hal yang selama ini ia pendam. "Silakan, Mbak Megawati, ada yang ingin ditanyakan?" tanya Gus Ikdam dengan nada yang sangat santai, namun terdengar dalam dan penuh makna. Megawati tersenyum, sedikit gugup namun juga merasa nyaman dalam kehadiran sosok yang begitu penuh karisma itu. "Ada banyak hal yang ingin saya bicarakan, Gus," jawab Megawati dengan suara yang pelan. "Tapi, yang utama, saya ingin tahu bagaimana seharusnya saya menilai hidup saya sekarang. Seperti yang tadi Gus katakan, terkadang pencapaian dunia itu tidak cukup, bahkan terkadang justru membuat kita semakin kosong." Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan nada bijaksana, "Pencapaian dunia memang penting, Mbak, tapi jika itu tidak disertai dengan ketenangan batin dan kedekatan dengan Tuhan, semuanya akan terasa hampa. Hidup ini bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang memahami tujuan hidup itu sendiri. Apa yang Mbak cari dalam hidup? Apakah kebahagiaan sejati? Atau apakah hanya pengakuan yang menjadi tujuan?" Megawati terdiam. Kata-kata Gus Ikdam menembus hatinya dengan tajam. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia berlari mengejar sesuatu yang tidak benar-benar ia pahami. Semua penghargaan, semua kemenangan, terasa hanya sebagai topeng dari keresahan batin yang tak pernah ia akui. Ia ingin tahu lebih banyak, dan saat itu, Gus Ikdam memberi ruang untuknya. "Saya merasa seperti kehilangan arah, Gus," lanjut Megawati dengan suara bergetar. "Dunia saya seperti terbalik. Semua yang saya banggakan tidak bisa membuat saya merasa utuh.
Saya ingin tahu, bagaimana cara saya menemukan kembali kedamaian itu? Gus Ikdam tersenyum lembut, lalu menjawab dengan penuh pengertian, Mbak Megawati, pertama-tama, jangan takut untuk berhenti sejenak. Kadang, kita terlalu terburu-buru mencari sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Kedamaian itu bukan ditemukan di luar, tetapi di dalam hati yang sudah bersih. Kembalilah kepada Tuhan, berdoalah dengan tulus, dan carilah ketenangan dalam setiap langkah hidupmu. Megawati mengangguk perlahan. Ia merasakan sebuah beban yang mulai terangkat dari pundaknya. Percakapan itu membuka cakrawala baru dalam dirinya. Ia merasa, mungkin inilah yang ia cari selama ini, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, dan terutama, tentang dirinya sendiri. Percakapan dengan Gus Ikdam memberi pencerahan yang luar biasa bagi Megawati. Kata-kata yang sebelumnya terdengar sederhana kini terasa penuh makna. Di tengah keramaian pengajian, ia merasakan kedamaian yang begitu mendalam. Semua kegelisahan yang menggelayuti dirinya seakan menguap, digantikan dengan rasa haru dan syukur yang meluap-luap. Ia mulai menyadari bahwa dalam pencarian harta dan popularitas, ia telah mengabaikan inti dari kehidupan yang sesungguhnya, kedamaian batin. Gus Ikdam menambahkan, dalam hidup, kita memang sering terjebak dalam kesibukan dunia, tetapi Allah selalu memberi ruang bagi kita untuk kembali kepadanya. Tugas kita bukanlah mengejar dunia semata, tetapi berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita berjalan di jalannya, kedamaian akan menyertai kita. Kata-kata itu membuat Megawati berpikir panjang. Ia memandang jauh ke depan, menatap gemerlap lampu-lampu yang menghiasi lapangan tempat pengajian itu berlangsung. Mungkin, selama ini ia terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Tetapi sekarang, ia ingin menata ulang hidupnya, dengan fokus pada apa yang benar-benar penting. Bukan lagi pencapaian duniawi, tetapi ketenangan jiwa dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Setelah percakapan itu, Gus Ikdam mengajak Megawati untuk berbincang lebih lanjut di luar ruangan, di sebuah tempat yang lebih tenang. Mereka berjalan menuju taman kecil yang terletak tak jauh dari lokasi pengajian. Di sana, di bawah pohon besar yang rindang, Megawati merasa seperti berada di dunia lain, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang biasa ia jalani. Angin sepoi-sepoi dan suara gemericik air dari kolam di sampingnya membuat suasana menjadi lebih hening dan damai. Gus Ikdam berbicara lagi, Mbak Megawati, terkadang, kita harus melewati masa-masa sulit dan penuh keraguan untuk menemukan jalan yang benar. Tak ada yang instan. Tetapi jika hati kita terbuka, Tuhan akan membimbing kita. Jangan takut untuk mencari kedamaian dalam kehidupanmu, karena itu adalah hak setiap hambanya. Megawati merasakan hatinya semakin lapang. Perasaan gelisah yang ia rasakan selama bertahun-tahun, kini mulai tergantikan oleh rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Terima kasih, Gus, ucapnya dengan tulus. Saya akan berusaha menjalani hidup dengan cara yang baru, yang lebih bermakna. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan. Gus Ikdam mengangguk dengan senyuman yang penuh makna, seakan memberikan restu pada keputusan yang baru saja Megawati buat. Dalam hati, Megawati tahu bahwa langkah kecil yang ia ambil malam itu akan menjadi awal dari perjalanan besar dalam hidupnya. Sebuah perjalanan menuju kedamaian sejati, jauh dari gemerlap dunia yang sempat ia kejar tanpa arah. Setelah percakapan yang mengubah pandangannya, Megawati merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Malam semakin larut, dan suasana pengajian mulai berangsur-angsur sepi. Jemaat satu persatu meninggalkan lokasi, namun Megawati merasa seperti baru saja memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Dengan langkah ringan, ia kembali ke tempat parkir, di mana mobilnya terparkir dengan tenang. Perjalanan pulang terasa berbeda. Sebelumnya, perjalanan panjang ke Kediri seringkali disertai oleh kelelahan dan pikiran yang kacau. Tetapi kali ini, meskipun lelah, hati Megawati terasa tenang. Di sepanjang jalan, ia melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Lampu jalan, deretan pohon, bahkan langit yang sedikit mendung terasa lebih indah dari biasanya. Seakan dunia ini lebih hidup dan penuh makna. Selama perjalanan, ia mulai merenungkan kembali segala percakapan dengan Gus Ikdam. Megawati sadar bahwa ia telah hidup dalam bayang-bayang pencapaian dunia. Keinginan untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang teratas, seringkali membuatnya lupa untuk menikmati setiap momen hidup. Bahkan, ia terlalu sering mengorbankan dirinya sendiri demi memperoleh hal-hal yang ternyata tidak memberi kebahagiaan sejati. Sesampainya di rumah, Megawati merasa seperti baru pulang dari sebuah perjalanan spiritual. Ia memasuki rumah dengan perasaan yang penuh, dan saat ia duduk di ruang tamu,
ia mengeluarkan buku catatannya. Ia menulis beberapa hal yang ia dapatkan dari pertemuannya dengan Gus Ikdam, berharap kata-kata bijak itu bisa terus terpatri dalam hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya, perubahan yang lebih mendalam dan lebih berarti daripada segala prestasi yang pernah ia raih. Di tengah kesendirian rumahnya, Megawati berdoa. Ia memohon agar diberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, lebih tulus, dan lebih ikhlas. Ia menyadari bahwa hidup tidak hanya soal berlari mengejar impian dan pujian dunia, tetapi tentang berbuat baik kepada sesama, menjaga kedamaian dalam hati, dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Suara hujan yang menimpa atap rumah memberikan ketenangan tambahan. Megawati merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa, seolah-olah alam pun ikut merayakan perjalanan spiritual yang baru saja ia jalani. Dengan hati yang lapang, ia menutup matanya, siap memulai babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh dengan kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Hari-hari berikutnya bagi Megawati terasa berbeda. Setiap langkah yang ia ambil kini lebih penuh dengan makna. Saat pagi menjelang, ia memulai rutinitas dengan doa dan perenungan, tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Ia menyadari bahwa hidupnya selama ini penuh dengan kesibukan yang hanya mengarah pada pencapaian dunia. Namun kini ia ingin menata kembali segala sesuatunya dengan lebih bijaksana. Di tengah kesibukan yang masih ada latihan voli yang harus dijalani, acara pengajian yang ia hadiri, hingga tugas lainnya. Megawati mulai menemukan ruang untuk merenung. Tidak lagi hanya sekedar mengejar apa yang diinginkan oleh orang lain, tetapi juga untuk memenuhi panggilan batinnya. Ia mulai berfokus pada kualitas setiap aktivitas yang dilakukannya, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban atau mencapai target. Suatu sore, Megawati duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh sambil memandangi anak-anak yang bermain di halaman. Ia berpikir tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia sempat merasa kosong meskipun telah meraih segala pencapaian dalam olahraga. Namun kini, setelah berbicara dengan Gus Ikdam, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari luar, tetapi dari dalam hati. Di dalam hati, Megawati berjanji untuk lebih banyak memberi kepada orang lain. Bukan hanya dalam bentuk materi atau hadiah, tetapi lebih kepada perhatian, kasih sayang, dan waktu yang ia dedikasikan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ia ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, yang mampu membawa kedamaian bagi orang di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, ia juga mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman dekat. Megawati yang dulu cenderung fokus pada karir dan prestasi, kini menyadari betapa berharganya hubungan yang dibangun dengan orang-orang yang mencintainya. Setiap pertemuan dengan mereka menjadi momen berharga, sebuah ruang untuk berbagi kebahagiaan dan kebersamaan yang sejati. Hari itu, Megawati merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam rutinitas yang menuntut pencapaian tanpa henti. Sebaliknya, ia merasa diberkahi dengan kesempatan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana namun penuh makna. Di dalam hatinya, Megawati tahu bahwa perjalanan yang dimulai dari percakapan dengan Gus Ikdam itu akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Malam itu, setelah berhari-hari merenung dan berproses, Megawati merasa bahwa dirinya telah siap untuk memulai perjalanan baru yang lebih bermakna. Di bawah langit yang cerah, ia kembali memikirkan percakapan dengan Gus Ikdam, yang kini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa setiap langkah ke depan haruslah penuh kesadaran, setiap tindakan harus didasarkan pada niat yang tulus, dan setiap tujuan hidup haruslah selaras dengan kehendak Tuhan. Keesokan harinya, Megawati memutuskan untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk kegiatan yang lebih berdampak positif, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ia mulai mengurangi fokus pada prestasi individu dan lebih menekankan pada bagaimana ia bisa membantu orang lain. Sebagai seorang atlet yang telah meraih berbagai prestasi, ia merasa saatnya untuk memberi inspirasi dengan cara yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar melalui kemenangan di lapangan. Dengan penuh semangat, Megawati mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang sebelumnya sering ia abaikan. Ia memberikan pelatihan voli kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, berbagi pengalaman dan keterampilannya dengan mereka yang ingin mengejar cita-cita di bidang olahraga. Tidak hanya itu, ia juga berencana untuk mendirikan sebuah yayasan yang akan fokus pada pengembangan diri bagi generasi muda, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan pentingnya keseimbangan dalam hidup. Setiap hari, Megawati merasa lebih kaya dalam makna hidup. Ketika ia berbicara dengan anak-anak yang ia latih, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kepuasan pribadi. Ada kebahagiaan yang lebih dalam, sebuah kebahagiaan yang datang dari memberi dan melihat orang lain tumbuh menjadi lebih baik.
Ia tidak lagi merasa kesepian meskipun jauh dari dunia olahraga profesional yang dulu menjadi pusat hidupnya. Tidak hanya itu, hubungan dengan keluarganya juga semakin erat. Megawati menyadari bahwa kekuatan terbesar dalam hidup adalah dukungan dari orang-orang terdekat. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarganya, merayakan momen-momen kecil bersama mereka, dan mempererat ikatan yang kadang terlupakan di tengah kesibukannya yang dulu. Dengan langkah baru ini, Megawati merasa seakan hidupnya memiliki tujuan yang lebih jelas. Tidak lagi berputar di sekitar kemenangan dan penghargaan pribadi, melainkan tentang bagaimana ia bisa membuat dampak positif bagi orang lain dan menjalin kedekatan dengan Tuhan. Ia tahu, perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dan meskipun jalan itu tidak selalu mudah, ia siap menjalankannya dengan hati yang lapang dan penuh harapan.